Halo, ketemu lagi dengan Gosekso di podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua duet di Kemenq, satu di CTO, satu di DJP dengan Mas Sindu di Data Analitik CTO dan Mas Agung di Pranata Komputer di DJP. Bagaimana kabarnya Mas Sindu, Mas Agung? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa ya. Kita nggak terasa kita sudah ngomongin tentang data analitik ini macam-macam ya. Di episode yang sebelumnya kita berbicara tentang UI dan UX. Nah, kali ini saya akan mengajak Mas Sindu dan Mas Agung ngomong tentang visualisasi ya, visualisasi yang ada ya. Kemudian dari visualisasi ini dianggap sebagai bagian dari data analitik gitu. Nah, pertanyaannya simpel sih sebenarnya, jawabnya nih ribet nih. Bagaimana sih berkomunikasi efektif dengan data itu kayak apa sih, Mas? Oke. Baiklah, nanti mungkin Mas Agung yang lebih sering visualisasi. Tapi kalau saya sebagai analis ya, dan yang biasa mempresentasikan hasil visualisasinya Mas Agung gitu ya. Jadi berkomunikasi dengan visual data itu akan sangat memudahkan orang dalam memahami apa yang kita sampaikan. Ya, jadi intinya kalau kita hanya lihat data tabel itu kan ketoknya rumit gitu ya, tapi dengan visualisasi itu nanti kita akan lebih mudah dalam menyampaikan apa yang kita maksudkan kepada yang kita komunikasi ya, sebagai orang yang mendapatkan informasi dari kita. Mungkin Mas Agung nambah, Mas. Ya, mungkin bisa ditampilkan juga untuk slide-nya ya, Mas, untuk bisa kita lebih mudah memahami. Ya, jadi kenapa visualisasi itu penting ya? Nah, ini kembali dulu di tahun 1973 ya. Ini ada statistician Ras Ascombe. Jadi dia menampilkan 11 set data ya. Itu kalau dari secara nilainya itu mirip-mirip semua ya dari beberapa set data tadi. Tapi ketika itu ditampilkan satu buah graf atau scatter plot seperti ini, itu ternyata beda sekali ya kalau ditampilkan dalam satu bentuk visualisasi. Itu data set tadi itu berbeda-beda secara visual. Jadi memang ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa ngelihat secara langsung ya pola atau satu perbedaan dalam satu data set yang besar, dan itu akan lebih mudah jika kita melihat itu dalam satu bentuk visual atau bentuk graf atau tampilan seperti ini. Jadi kita bisa ngelihat datanya itu seperti apa sih, apakah memang lurus ya, atau stasioner, atau bentuknya seperti apa, itu akan lebih mudah dalam bentuk visual. Mungkin selanjutnya ya, jadi pada saat kita berbicara visualisasi dalam bentuk tabel gitu ya, angka ke kanan dan ke bawah gitu, angka-angkanya dilihat itu nggak langsung bisa dimengerti, tapi begitu dimaknakan atau divisualisasikan dalam bentuk grafik itu gampang ya. Jadi kayak bentuknya kayak huruf S, kayak air mancur, bentuknya kayak pancing. Itu jadi orang jadi tahu, oh itu slope-nya kayak begitu nih. Ini datanya menurun, ini datanya naik, ini datanya acak, seperti itu ya Mas Agung ya, kira-kira ya. betul. Jadi betul, ya. jadi langsung bisa diketahui bisa dipahami data yang akan divisualisasikan tadi. Jadi artinya juga bisa diidentifikasikan konteks apa yang esensial bagi audiens kira-kira dari data itu tadi kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan tampilannya, Mas? Nah, mungkin lanjut ke slide-nya tadi yang kedua. Mungkin salah satu pengaruh ya Pak yang cukup membuat satu gebrakan lah dulu di tahun 2007 itu, Hans Rosling itu menampilkan statistik populasi juga PDB ya dari banyak negara itu dalam 200 tahun ya. Itu dari segi data kan sangat banyak dan sangat rumit, tapi ditampilkan oleh Hans Rosling itu dalam satu bentuk
visualisasi yang eh, enak diikuti ya Pak. Jadi kalau mungkin kita juga mau ngelihat lagi, bisa dilihat di situsnya Gapminder ya. Jadi itu salah satu pelopor penggunaan data visualisasi untuk menyampaikan informasi ya. Jadi dengan data yang kompleks, tapi itu bisa disajikan dalam bentuk satu cerita dia. Jadi satu cerita yang audiens itu bisa memahami lebih mudah ya. Jadi itu dari situ lalu semakin berkembang data visualisasi itu semakin banyak digunakan untuk penyajian informasi jadi Mbak. Jadi memang Andros ini bisa dijadi satu pelopor lah dalam data visualisasi. Mengubah data yang kompleks yang mungkin tidak semua orang bisa memahami itu dalam bentuk visual dan juga menjadi lebih mudah dipahami. Ya, kalau saya bayangkan data 20 tahun atau bahkan 200 tahun dari PDB dari suatu negara. Ya, kita bicarakan anggaplah peta Jawa lah gitu. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun nanti digambarkan dalam bentuk buletan-buletan gitu ya. Nah, maka yang penduduknya paling banyak, buletannya yang paling gede gitu. Nah, mungkin warnanya juga mempengaruhi, dan besar kecilnya konten tadi menunjukkan bahwa dia semakin besar angkanya, seperti itu Mas ya. Oh ya, itu sekarang lagi tren dibuat gitu. Jadi artinya tingkat kepentingan antara visual dan tingkat kedalaman data yang kita tampilkan tadi bisa opsional gitu ya, opsional memberikan tampilan yang komunikatif dan tidak kaku. Oke. Ini luar biasa nih. Nah, kemudian bagaimana cara mengidentifikasikan data atau menambah data dari informasi yang dibutuhkan itu? Misalnya ini yang penting mana, yang nggak penting mana, itu kira-kira yang kayak apa ya Mas ya? Ya, jadi memang challenge-nya di situ sih Pak. Jadi bagaimana kita melihat dari data set yang tersedia itu ketika kita hubungkan dengan satu permasalahan, kita harus bisa mencari root-nya itu di mana ya, istilahnya dari data ini kita mau apa sih? Nah, kita harus menjawab pertanyaan apa yang diperlukan. Nah, itu yang memang menjadi challenge tersendiri, karena ketika kita sudah masuk ke dalam data yang kompleks, itu kadang kita malah bisa distracted menuju malah mencari yang aneh-aneh gitu Pak. Nah, itu kita harus balik lagi ke tujuan awal, kita mau memproses informasi ini menjadi seperti apa. Nah, itu bisa dipermudah dengan visualisasi data itu. Jadi agar kita tidak terjerumus ke malah menganalisa yang bukan menjadi tujuan utama. Jadi pendekatannya, jadi kita harus fokus lagi balik lagi ke awal apa yang kita cari, dan dari situ kemudian kita fokus untuk menambahkan misalkan nah biasanya dari eksplorasi data tadi itu tidak sekali jadi ya Pak. Jadi kita ada data langsung menemukan solusinya di situ. Terkadang ada kita butuh data yang lain. Nah, itu baru bisa kita eksplor, kita bisa temukan kebutuhan data ketika kita sudah bisa mengeksplorasi data. Jadi bisa dibilang visualisasi data ini sangat menghemat waktu ya Pak. Jadi dibandingkan jika kita menggunakan pendekatan statistik atau kita nyari anomali dengan metode statistik, itu dengan visualisasi data ini bisa lebih cepat dan juga lebih efektif dan efisien gitu. Karena itu hubungannya nanti kembali ke pertanyaan utama, apakah sudah bisa terjawab atau kita butuh data yang lain. Nah, itu yang menjadi pendekatan yang efektif dengan visualisasi tadi. Jadi kuncinya pada saat mengidentifikasi itu butuh fokus, efektif, dan efisien. Tadi yang saya catat itu. Nah, bagaimana menentukan apa yang menarik dari yang disampaikan ini? Kira-kira ini menarik apa enggak ya? Ini ada teknik tersendiri apa gimana ini Mas? Nah, kalau di pendekatan data analis kan memang step awal tuh ada exploratory data analisis ya Pak. Jadi di situ kita eksplorasi dulu datanya seperti apa. Nah, ini mungkin Mas Hindu mungkin bisa menjelaskan lebih jauh terkait EDA ya Mas. Nah, ini dari situ mungkin kita bisa mengarahkan fokus kita ke permasalahan yang utama. Jadi tidak mencari yang ke fokus yang lain gitu itu Pak.
Mungkin Mas Indu bisa menambahkan. Oke, jadi kalau bayangannya gini, Gus Ekso. Jadi kalau misalnya saya tadi ya cerita, sebelumnya mungkin pernah cerita bahwa saya mau cari penyakit-penyakit yang kira-kira bernilai tinggi saat diklaim di BPJS gitu ya. Kemudian saya harus berpikir, kira-kira data apa aja yang perlu saya tampilkan. Misalnya ternyata saya punya ada tinggi badan dan berat badan. Kira-kira penting nggak? Wah kayaknya nggak usah penting, nggak usah dipakai. Berarti kan istilahnya seperti itu, Gus. Ya kan. Kemudian ternyata karena kita mau mencari secara global gitu ya. Berarti mungkin nama, kemudian status kawin dan kawan-kawan kita bisa exclude di situ. Jadi wah ini kayaknya nggak penting untuk ditampilkan. Akan tetapi misalnya riwayat-riwayat penyakit dari seseorang, kemudian biaya, ya kan. Kemudian habis itu terus dia itu pasien tipe apa dan kawan-kawan, nah itu akan lebih relevan apabila kita tampilkan gitu. Jadi harus tadi balik lagi, kita lagi mau menjawab pertanyaan apa dulu. Kalau misalnya kita mau jawab masalah biaya gitu kan, masalah biaya, berarti kita harus fokus ke masalah biaya yang berkaitan biaya, misalnya apa, kelas BPJS ya kan, kemudian misalnya biaya per daerah ya kan, kemudian juga misalnya adalah jenis penyakit gitu ya. Jadi kita benar-benar fokus kira-kira data apa aja yang kita gunakan gitu, nggak semuanya kita bruk-bruk gitu ya. Dan memang kata Mas Agung itu enak kalau pakai visualisasi tool sekarang. Kalau dulu kan kita pilih, kita tampilkan ya. Kalau sekarang itu kadang-kadang udah tinggal klik, oh ini kayaknya nggak kepake, udah kita hapus, masukin lagi baru, oh kelihatannya bagus gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi intinya di situ kita harus fokus dulu. Kita mau menjawab pertanyaan apa. Saat kita sudah jelas mau menjawab pertanyaan apa, sehingga kita tahu, oh ternyata datanya yang dibutuhkan ABC gitu ya. Dan setelah ABC, misalnya saya tadi mau menjawab tentang penyakit yang nilainya tinggi ya, wah berarti saya harus tahu dong misalnya data rata-rata biaya apabila tidak menggunakan BPJS misalnya gitu. Ya kan, wah berarti kita bisa bandingkan nih, selain dari BPJS berapa yang dikeluarkan untuk satu pasien dengan rata rumah sakit, oh ternyata ada gap di situ, misalnya seperti itu kan. Dan itu mungkin nanti akan berguna informasinya bagi rumah sakit misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Jadi intinya gimana kita pahami bisnis, kita pilih datanya yang bagus gitu Gus. Ya keren ya Mas ya. Jadi intinya paham bisnis prosesnya dulu. Pada saat kita berbicara bisnis proses, akhirnya nanti ketemu istilah fokus, efektif, relevan datanya. Kemudian ada mungkin tidak disebutkan, tapi saya anggap itu namanya comparability. Jadi pada saat, oh kalau misalnya saya punya penyakit asma pakai BPJS, habisnya segini. Giliran nggak pakai BPJS, habisnya segini. Nah nanti bisa comparability ini bisa menjadi jadi analitik baru untuk kira-kira, oh ternyata BPJS lebih mahal, oh kalau pakai BPJS lebih murah, kan itu nanti akan menjadi bisa membuat sebagai desain dari bagaimana nanti ngambil kebijakan, apakah dilebih banyakkan BPJS-nya atau dikurangi BPJS-nya. Artinya data driven policy kan gitu ya. Arahnya bisa ke sana gitu Mas Indo ya. Keren banget ini. Nah, kembali lagi nih. Bagaimana cara menentukan bagian akhir daripada storytelling ini sendiri? Storytelling ini suatu proses sebenarnya tadi. Campuran antara pemahaman data, bisnis proses, dan seni dalam kita menyampaikan juga. Gitu. Jadi kalau dalam storytelling itu kita pertama harus bikin dulu plotnya. Plotnya itu artinya apa? Kita punya skenario, ya kan? Kita mau menggambarkan tadi misalnya tentang penyakit yang berharga mahal, ya kan? Yang bernilai mahal misalnya, dan itu membuat BPJS rugi misalnya seperti itu. Lalu kemudian kita kumpulkan evidensinya, ya kan? Misalnya evidensinya adalah, oh iya memang ternyata begitu kita pilih penyakit misalnya hipertension gitu ya, hipertensi itu ternyata penyakit yang paling banyak mengeluarkan biaya, mungkin ada pasang ring, ya kan? Kemudian ada terapinya banyak, kemudian ada juga diabetes ya, karena ada insulin ya. Nah, hal-hal seperti itu kemudian kita bisa naikkan ya sebagai topik yang lebih tinggi lagi. Gitu kan. Nah setelah itu kita langsung lihat, oh ternyata memang penyakit-penyakit, misalnya 5 penyakit top dari total
semua klaim BPJS itu ternyata menghabiskan 50% lebih dari biaya klaim di BPJS. Itu kita ada klimaksnya ya. Jadi wah, ternyata ini memang benar-benar penting nih. Setelah itu benar-benar penting, kemudian kita juga bisa lihat lagi sebenarnya dari 5 itu mana aja sih yang preventable. Ya kan ada penyakit yang preventable, ada yang enggak. Misalnya kayak tabrakan ya mungkin hati-hati di jalan, tapi kan mau nggak mau harus ditanganin gitu kan. Tapi kayak penyakit seperti diabetes mellitus, kemudian hipertension, itu kan dengan gaya hidup yang baik, kemudian dengan pola hidup yang bagus juga, olahraga dan kawan-kawan, itu semua sebenarnya bisa dihindari. Ya kan. Nah, oleh karena itu kemudian kita memberikan kesimpulan. Berarti sebenarnya lebih baik kita keluar biaya ekstra untuk memberikan kepada para pasien BPJS nih, terutama yang umur 30-40 ke atas gitu ya, untuk melakukan gaya hidup yang baik dengan melakukan misalnya jalan sehat bersama, sosialisasi dan kawan-kawan. Dimana mungkin sepertinya sosialisasi itu pemborosan, padahal sebenarnya itu adalah pencegahan untuk pemborosan yang jauh lebih tinggi ini, karena penyakit-penyakit tadi sebenarnya preventable gitu. Jadi di situ kita ada ada jalur cerita di mana terakhir kita ini loh kesimpulannya setelah kita bercerita tentang data yang kita tampilkan. Gitu Gus kira-kira. Luar biasa ini. Jadi kalau saya simpulkan ini berarti kalau kita belajar storytelling itu harus di BSD nih. Kenapa BSD? Ya karena yang dibicarakan Mas Hindu tadi tentang bisnis proses. Kemudian S-nya apa? Ya S-nya seni. Nah, bisnis proses, seni dan data itu sendiri. Nah, kan BSD kan gitu. Ujung-ujungnya akhirnya ada atau tindakan call to action daripada bagian storytelling ini tadi. Jadi memang kadang-kadang masyarakat kurang memahami bahwa pemerintah melakukan ini untuk apa. Nah, di end of the game itu sebenarnya kita sudah tahu, tapi sosialisasi itu kurang sehingga menganggap begini begitu karena tidak tahu. Maka tugas kita lah membuat hal-hal seperti ini jadi diketahui masyarakat sehingga masyarakat tidak a priori masyarakat tidak skeptis terhadap kita. Justru kita harus banyak mengadakan sosialisasi dengan melakukan podcast, kemudian di sosial media, di Instastory, di YouTube. Oke, keren banget ya tentang storytelling ini. Nah, closing remark nih sekarang nih dari narasumber kita berdua nih. Monggo, siapa dulu nih? Ya mungkin saya dulu untuk closingnya. Jadi mungkin seperti yang sudah disampaikan di visualisasi itu termasuk step yang penting dalam proses data analitik ya. Biasanya kalau visualisasi itu sebagai trigger juga ya. Jadi dia menampilkan what happen lagi dari data yang ada itu, kita bisa melihat what happen di dalam data tersebut. Tapi kemudian itu juga tidak berhenti di situ, itu tentunya akan menimbulkan pertanyaan why. Misalkan ada penurunan yang drastis, atau kalau contohnya tadi di Han Rosling, ada satu kejadian yang memang negara Cina itu sempat drop ya untuk PDB-nya, dan juga dari sisi expectancy life-nya itu turun karena misalkan ada wabah ya. Nah itu sesuatu yang tidak kita temukan di data awal ya. Jadi dari data visualisasi itu bisa trigger kita untuk explore lebih jauh terkait dengan why-nya ini ya. Jadi kita tidak hanya menjawab pertanyaan apa yang terjadi, tapi juga kenapa itu terjadi. Itu yang bisa sangat dibantu dengan data visualisasi tadi. Nah itu akan menjadikan data kita lebih mendalam. Jadi dari saya mungkin seperti itu saja. Mungkin Mas Sindu akan menambahkan. Jadi gini, kalau kita lihat sebuah cerita ya, misalnya ya storytelling, itu tidak akan lengkap apabila hanya cerita saja, meskipun ada beberapa yang bagus. Akan lebih enak apabila kita mendapatkan visual. Makanya di mana rata-rata film itu jauh lebih laku dibandingkan tulisan ya, novel dan lain sebagainya gitu. Karena tapi apabila gambar atau misalnya film tanpa story yang bagus pun orang juga tidak akan mau, akan lebih enak baca misalnya novel Harry Potter yang dimana story-nya juga enak.
Jadi di sini storytelling dan data visualization itu sebenarnya saling berhubungan dan saling menguatkan. Dengan data visualization yang bagus, kita bisa bercerita dengan lebih enak gitu kan. Dan dengan storytelling yang baik, orang juga akan lebih paham atas data yang ditampilkan. Gitu. Jadi istilahnya saling ngebus gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma lihat data tok, visualisasi tok, itu juga orang kurang begitu tertarik. Tapi apabila kita ada narasi yang bisa menceritakan, ini loh kita mau mencari, kita mau bercerita tentang ini dan ada gambarnya, itu akan membuat nilainya jadi jauh lebih tinggi dibandingkan masing-masing, baik storytelling maupun visualisasi. Jadi kedua ini merupakan suatu kombinasi yang handal lah menurut saya untuk kita gunakan sebagai tools data analitik begitu, tools Excel. Iya, luar biasa ya. Jadi dari Mas Agung saya dapat why ya gitu. Tapi bukan pertanyaan why do you love me, bukan ya gitu ya. Why? Dengan why itu kita bisa akan lebih dalam, lebih tahu, lebih menyelam ke dalam, akhirnya bisa menggambarkan hal-hal yang tadinya nggak tergambar. Kemudian dari Mas Indu kita dapatkan bahwa visual dan storytelling ini adalah pasangan ini. Visual doang nggak cukup, storytelling doang nggak cukup. Tapi kalau visualnya udah keren, storytellingnya keren, pasti keren hasilnya. Dan menghasilkan kesimpulan yang pas dan maknyus lah gitu, kira-kira gitu. Oke, begitu tadi Sobat Pembelajar, keren banget ya infonya yang kita dapat dari obrolan tentang visualization tadi ya, mulai dari konteks, tampilan, identifikasi, storytelling, hubungan antara mereka, kita bisa tahu semua isinya. Mantap deh pokoknya. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita dalam podcastku Pengetahuan dalam Genggaman.